Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rizvidela dengan NPM 2308260043. Mind map yang saya bawakan berjudul Sistem Respirasi. Sistem respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan sel-sel pada tubuh. Adapun strukturnya terbagi atas dua, yaitu ada saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Dapat dilihat saluran pernafasan atas terdiri dari hidung, sinus paranasal, lalu ada nasofaring. Untuk saluran pernafasan bawah, dia ada laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Lalu untuk proses respirasinya itu melibatkan ada ventilasi, yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan udara dari luar yang terjadi melalui inspirasi, yaitu secara menghirup udara keluar. Sementara untuk ekspirasi, dia menghembuskan udara keluar. Lalu ada difusi, yaitu oksigen yang berdifusi dari alveolus ke kapiler paru dan karbon dioksida dari kapiler paru ke alveolus. Lalu ada pernafasan eksternal dan ada pernafasan internal atau seluler. Pernafasan eksternal itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Sementara untuk pernafasan internal, dia itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Untuk fungsi pada sistem respirasi, dia untuk memperoleh oksigen, lalu untuk mengeluarkan karbon dioksida, membantu meningkatkan aliran balik vena atau respiratory pump, lalu ada membantu proses berbicara, bernyanyi, dan vokalisasi atau resonating chamber. Adapun saya tambahkan beberapa fungsi pernafasannya, yaitu fungsi ventilasi berupa pertukaran gas antara paru-paru udara yang terjadi melalui inspirasi. Lalu untuk fungsi difusinya, berdifusi dari alveolus ke kapiler paru dan karbon dioksida dari kapiler paru ke alveolus. Untuk fungsi perfusinya, dia tuh dibawa dari paru, oksigen yang dibawa dari paru ke seluruh sel atau jaringan, dan karbon dioksida dari sel atau jaringan ke paru. Jadi untuk fungsi pernafasan, lalu otot yang terlibat dalam sistem respirasi ada berupa utama dan tambahan. Otot yang terlibat dalam sistem respirasi berupa otot inspirasi dan ekspirasi. Jadi terbagi dua. Untuk inspirasi dia terbagi dua lagi, yaitu ada utama dan tambahan. Pada utama dia ada otot diafragma. Dia itu fungsinya untuk menjadikan diafragma mendatar dan peningkatan dimensi vertikal. Sementara untuk otot abdomen, dia itu untuk menekan iga ke bawah sehingga meningkatkan tekanan interabdomennya, lalu timbul gaya ke atas pada diafragma dan mengurangi dimensi vertikal rongga toraks. Yang terakhir ada musculus intercostalis externus, yaitu otot antara iga yang fungsinya untuk mengangkat iga, sternum tertarik keluar lalu menyebabkan tulang-tulang iga semakin mendatar, sehingga rongga toraks membesar ke depan dan ke samping. Untuk otot inspirasi tambahan, dia tuh ada musculus calenus anterior, media, dan posterior, berfungsi mengangkat dan fiksasi costae pada bagian atas. Sementara musculus sternocleidomastoideus, dia itu berfungsi mengangkat sternum ke depan dan ke atas. Lalu pada otot ekspirasi ada musculus intercostalis internus, fungsinya untuk menarik rongga dada ke bawah dan untuk menarik iga ke bawah, lalu untuk meningkatkan tekanan intraabdomen. Lalu adapun regulasi pada sistem respirasi terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian pernafasan oleh sistem persarafan, jadi bernafas itu harus berlangsung dalam pola yang kontinu
dan siklik untuk mempertahankan proses-proses kehidupan. Jadi otot jantung harus berkontraksi dan berelaksasi secara ritmis untuk bergantian mengosongkan jantung dari darah dan mengisinya kembali. Untuk mekanisme kimianya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju dan kedalaman pernafasan yang sudah diset oleh pusat pernafasan, yaitu adanya perubahan kadar oksigen, karbon dioksida, dan ion hidrogen dalam darah arteri. Lalu ada dua jenis kemoreseptor, yaitu ada kemoreseptor pusat yang berada di medula dan kemoreseptor perifer yang berada di badan aorta dan karotid pada sistem arteri. Yang terakhir ada mekanisme non-kimia. Pada mekanisme non-kimia, adapun beberapa faktornya yang mempengaruhi pengaturan pernafasan, di antaranya itu ada pengaruh baroreseptor, ada peningkatan suhu tubuh, lalu ada hormon epinefrin, yang terakhir ada refleks Herring-Brewer. Sekian penjelasan pada mind map yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.